Amir Khilafatul Muslimin berharap pemerintah lebih kooperatif, tak main tangkap. Khilafah ini kami pahami tidak sama dengan memahami khilafah pada umumnya. Yang khilafah dipaksa untuk punya wilayah, punya kekuasaan, merongrong negara, atau seperti negara dalam negara. Tidak. Kalau mereka ini memang tidak bertentangan dengan hukum negara di sini, tidak bertentangan terutama dengan Pancasila, terus untuk apa dia mendirikan Khilafatul Muslimin? Itu kan pertanyaan paling mendasar. Ini adalah kesepakatan bersama seperti kesepakatannya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang mengatakan bahwa satu negara itu adalah kesepakatan bersama antara rakyat dengan pemimpinnya, pemimpin dengan rakyatnya. Lalu untuk apa Khilafatul Muslimin ini didirikan kalau memang mereka ini tidak mau bertentangan dengan NKRI, tidak mau bertentangan dengan pemerintahan Indonesia, tidak mau bertentangan dengan Pancasila? Nah, ini adalah satu perubahan, ya kan? Perubahan yang dulu pergerakannya mungkin underground, yang dulu pergerakannya keras, menentang dan sebagainya, mungkin sampai istilah takfiri, mengkafir-kafirkan orang, kan sekarang sudah berubah bahwasanya oh ini ajaran yang tidak benar. Khilafah ini murni ingin beribadah sehingga tidak tercampuri dengan politik, tidak tercampuri dengan politik, karena memang betul-betul murni ingin beribadah. Adapun ketika aparat ingin memasang bendera, ingin memasang foto-foto ataupun yang lainnya di kantor kami, mau nggak silahkan, kami tidak melarang, tapi kami hanya ingin murni dalam ibadah, tidak tercampuri dengan politik. Sampai saat ini kita masih melakukan pemeriksaan apabila memang terbukti ikut mengkoordinir dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam mengkoordinasikan kegiatan konvoi tersebut. Tidak menutup kemungkinan kita akan proses lebih lanjut. Kami akan terus mengembangkan kasus ini, Mas. Apabila memang ada yang mengkoordinir lebih tinggi lagi, akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Amir atau pemimpin Khilafatul Muslimin wilayah Bekasi, Abu Salma, menyayangkan penangkapan terhadap para tokoh Khilafatul Muslimin. Hingga saat ini ada 6 tokoh organisasi tersebut yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Menurutnya, polisi terlalu cepat mengambil keputusan karena seharusnya anggota-anggota Khilafatul Muslimin diberikan edukasi lebih dulu. Juga pemahaman terkait hal-hal menjerat pidana atau apapun yang berujung pada kegaduhan. Sebagai warga khilafah, Abu berharap pada polisi dan pemerintah agar lebih kooperatif, transparan, dan terbuka dalam memerintah kasus Khilafatul Muslimin ini, karena kata dia, publik bisa menilai bahwa organisasinya tidak seharusnya memiliki citra yang buruk. Tokoh Khilafatul Muslimin ditangkap. Pada Selasa pekan lalu, Polda Metro Jaya menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja di Kota Bandar Lampung. 4 hari berselang, polisi juga menangkap 4 orang lainnya, yakni AA, IN, FA, dan SU. Mereka disebut sebagai tokoh sentral Ormas. Dan yang terakhir adalah AS, tokoh Khilafatul Muslimin, yang ditangkap pada dini hari Senin 13 Juni 2022 di Mojokerto, Jawa Timur. Menurut polisi, AS memiliki peran sebagai menteri pendidikan yang menyebarkan doktrin khilafah. Berawal dari konvoi kampanye khilafah, penangkapan mereka berawal dari konvoi jemaah Khilafatul Muslimin di Jakarta dan beberapa daerah akhir Mei lalu. Mereka berkonvoi untuk mengkampanyekan sistem khilafah atau pemerintah Islam. Berdasarkan versi mereka, sistem khilafah ini bukan berarti hendak mengganti pemerintah yang sah. Jemaah Khilafatul Muslimin menjalankan metode kampanye tersebut sejak 2017. Seluruhnya diduga telah melakukan tindak pidana menghasut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila, serta menyampaikan berita bohong yang berakibat keonaran di kalangan masyarakat. Mereka juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis, yaitu pasal 59 ayat 4 junto pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini diantaranya mengatur kegiatan separatis yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia dan menyebarkan paham anti-Pancasila dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Amir atau pemimpin Khilafatul Muslimin wilayah Bekasi, Abu Salma, menyayangkan penangkapan terhadap para tokoh Khilafatul Muslimin. Hingga saat ini ada 6 tokoh organisasi tersebut yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Menurutnya, polisi terlalu cepat mengambil keputusan karena seharusnya anggota-anggota Khilafatul Muslimin diberikan edukasi lebih dulu. Juga pemahaman terkait hal-hal menjerat pidana atau apapun yang berujung pada kegaduhan. Sebagai warga khilafah, Abu berharap pada polisi dan pemerintah agar lebih kooperatif, transparan, dan terbuka dalam memerintah kasus Khilafatul Muslimin ini, karena kata dia,
publik bisa menilai bahwa organisasinya tidak seharusnya memiliki citra yang buruk. Tokoh Khilafatul Muslimin ditangkap. Pada Selasa pekan lalu, Polda Metro Jaya menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja di Kota Bandar Lampung. 4 hari berselang, polisi juga menangkap 4 orang lainnya, yakni AA, IN, FA, dan SU. Mereka disebut sebagai tokoh sentral Ormas. Dan yang terakhir adalah AS, tokoh Khilafatul Muslimin, yang ditangkap pada dini hari Senin 13 Juni 2022 di Mojokerto, Jawa Timur. Menurut polisi, AS memiliki peran sebagai menteri pendidikan yang menyebarkan doktrin khilafah. Berawal dari konvoi kampanye khilafah, penangkapan mereka berawal dari konvoi jemaah Khilafatul Muslimin di Jakarta dan beberapa daerah akhir Mei lalu. Mereka berkonvoi untuk mengkampanyekan sistem khilafah atau pemerintah Islam. Berdasarkan versi mereka, sistem khilafah ini bukan berarti hendak mengganti pemerintah yang sah. Jemaah Khilafatul Muslimin menjalankan metode kampanye tersebut sejak 2017. Seluruhnya diduga telah melakukan tindak pidana menghasut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila serta menyampaikan berita bohong yang berakibat keonaran di kalangan masyarakat. Mereka juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis, yaitu pasal 59 ayat 4 junto pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini diantaranya mengatur kegiatan separatis yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia dan menyebarkan paham anti Pancasila dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.